Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. ودار الداهرين رضي الله عنكم وعني وعن جميع المسلمين وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين amin. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu membahas sunat puasa. Sunat puasa artinya bila kita kerjakan kita dapat pahala, bila kita tinggalkan tidak menjadi dosa atau tidak membatalkan pahala, tidak membatalkan puasa. Yaitu setengah daripadanya. Berarti kalau dilihat setengah ini maknanya banyak, berarti sunat puasa itu. Tapi setengahnya daripadanya, setengah sunat puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Ini sunat yang menyegerakan berbuka puasa. Cuman jika telah tenggelam matahari, ini boleh kita segera berbuka puasa, tapi syaratnya jika telah tenggelam matahari. Bisa melalui melihat jam yang telah dicocokkan dengan jadwal, atau bisa juga mendengar bunyi azan atau sirene dari masjid yang kita percayai. Yang nomor 2, mentakhirkan, menunda sahur sebelum waktu syak. Waktu syak itu kira-kira waktu imsak ya, kurang lebih 15 menit sebelum orang azan. Sunat sampai batasan 15 menit sebelum orang azan, kita sunat di situ bersahur. Sebelum waktu 15 menit sebelum azan. Maksudnya sebelum imsak. Yang nomor 3, berbuka puasa dengan kurma, atau bila tidak ada kurma, barang yang tidak dimasak dengan api. Buah-buahan segar. Nomor 4, meninggalkan perkataan yang sia-sia. Ini sunat juga, meninggalkan perkataan yang sia-sia. Kalau mengatakan sesuatu yang haram itu jadinya dosa. Ini membatalkan pahala puasa. Ini yang sia-sia. Yang nomor 5, membaca doa yang tersebut ini setelah berbuka. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu. Allahumma zahabaz zama'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, ya Allah, karena engkau aku puasa dan atas rezeki pemberian engkau aku berbuka. Ya Allah, telah hilang dahagaku dan telah basah urat, ini lain aurat, urat badanku, dan telah tetap ganjaran pahala jika Allah menghendaki. Pembahasan tentang sunat puasa. Lanjut. Yang berikutnya kita bahas kafaratu jima, kafarat jima dalam berpuasa. Itu maknanya siapa merusak puasanya Ramadan dengan sengaja jima atau hubungan suami istri, wajib atasnya mengqadha. 1, hukumannya adalah mengqadha. Dan kafarat besar, yang kedua kafarat uzma atau kafarat besar. Yaitu kafarat besar itu 1, memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Lagi sejahtera daripada aib. Artinya hambanya mukmin tapi tidak cacat orangnya. Jika tidak kuasa, karena memang tidak ada perbudakan zaman sekarang, yang demikian wajib puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut, tidak boleh sehari pun batal, harus 60 hari pol. Ini pol tank ini. Dan jika tidak kuasa juga wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Tiap-tiap seorang 1 mud, yaitu 1/4 gantang fitrah, kurang lebihnya 6 on atau setengah kilo lebih sedikit. Siap, ini 60 ya. Jadi
memberi makan 60 orang. Bukan satu orang ya, 60 orang fakir miskin. Fakir miskin tiap-tiap seorang itu satu mut. 60 ya, bukan satu orang. Siapa-siapa mati yang ada baginya qadha puasa Ramadan dengan tidak uzur, wajib atas walinya memberikan fidyah daripada harta peninggalannya. Kalau ada hartanya, itu tiap-tiap sehari satu mut. Berarti tadi setengah kilo lebih. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Dan jika dengan uzur dan tiada baginya keluasan waktu membayar qadha sehingga ia mati, tidak wajib fidyah. Kalau ini yang pertama tadi masalahnya orangnya tidak ada uzur, tapi ia meninggalkan puasa, tidak puasa, itu wajib bayar fidyah satu mut sehari. Kalau orangnya ada uzur, tidak sempat lagi membayar puasanya, akhirnya ia meninggal sebelum ia membayar puasanya, maka tidak wajib bayar fidyah. Dan orang yang sangat tuha benar, jika ada lemah daripada berpuasa, harus atasnya tidak puasa dengan tidak wajib mengqadha. Jadi tidak wajib mengqadha dia, akan tetapi wajib atasnya fidyah sama satu mut juga. Dan orang yang bunting dan orang yang menyusui anaknya, jika ya ini bunting dan menyusui, jika ia takut akan binasa dirinya dalam berpuasa, harus ia tidak puasa. Jadi orang ini bunting atau sedang menyusui, tapi yang ditakutinya yaitu dirinya sendiri. Kemungkinan bisa binasa atau ada masalah nanti pada dirinya. Ini boleh saja ia tidak puasa dan wajib atasnya mengqadha saja ia wajib. Dan jika ia takut akan binasa anaknya, ini tambahannya. Pertama dirinya, yang kedua ini masalahnya. Ia takut untuk dirinya atau plus takut kepada anaknya, akan anaknya. Wajib atasnya qadha serta fidyah. Ini wajib fidyah. Kalau ia takut ada terjadi apa-apa dengan anaknya, kalau ia puasa, maka ia wajib mengqadha nanti setelah bisa mengqadha dan ia setelah melahirkan, dan ia wajib bayar fidyah per hari. Dan orang sakit, orang yang di perjalanan yang diharuskan qasar itu sekitar 80 lebih kilometer, itu diharuskan qasar, dibolehkan qasar. Perjalanan sejauh itu, jika ia mudarat berpuasa, harus ia berbuka, boleh aja, boleh. Ini bukan wajib lah, boleh. Dan wajib atasnya qadha. Kalau ia kuat, lebih baik puasa. Cuman qadha, tidak bayar fidyah. Berikutnya, diwajibkan qadha serta imsak. Imsak ini menahan, ini di nomor 1 di bawah. Imsak menahan daripada makan dan minum dan sebagainya, sama seperti orang puasa. Kondisinya sama seperti orang puasa. Jadi diwajibkan bayar qadha setelah selesai puasa, serta waktu dia puasa, waktu hari itu dia batal, dia tidak puasa, ia wajib imsak. Siapa orangnya? Atas 6 bahagi, ada 6 orang. Yang pertama, orang yang sengaja berbuka puasa dengan tidak ada uzur, tidak ada alasan apa-apa, maka ia wajib mengqadha puasanya yang ditinggalkannya, dan hari itu ketika ia berbuka, ia wajib imsak. Nomor 2, orang yang ketinggalan berniat puasa di waktu malam, wajib nanti setelah selesai bulan Ramadan ia membayar puasa itu. Akan tetapi siang hari yang ketika ia malamnya tidak berniat, tidak ingat berniat, ia wajib imsak sama seperti orang puasa. Imsak tadi sekali lagi menahan makan dan minum atau hal yang membatalkan, sama seperti orang puasa. Yang nomor 3, orang yang makan sahur dikiranya masih belum terbit fajar. Ternyata setelah dia makan orang sudah azan, berarti dia makan dalam kondisi sudah terbit fajar atau orang azan. Ini dia berhenti makan sama seperti orang puasa biasa, tapi setelah bulan puasa dibayari. Nomor 4, orang yang berbuka puasa dikiranya matahari telah tenggelam, maka nyata salahnya. Berbuka dikiranya sudah sampai waktu, ternyata belum, maka ia wajib ampih makan, ampih minum
sama seperti sedia kala ia puasa, tapi setelah bulan Ramadan wajib dibayari. Yang nomor 5, orang yang telah nyata baginya 30 Sya'ban, kemudian dia mendapat kenyataan bahwa pada hari itu mulai Ramadan. Ternyata apa ini? Orang yang telah nyata baginya 30 Sya'ban, kemudian dia mendapat kenyataan bahwa pada hari itu mulai Ramadan. Misalnya hari Jumat ini kan masih 29. Malamnya tidak melihat bulan. Tidak ada yang melihat bulan. Hari Jumat berarti tidak puasa. Ternyata sekitar jam 8 ada pengumuman bahwa ada salah seorang malam tadi yang melihat bulan malam Jumat. Berarti hukumnya dia sama seperti orang puasa, menahan, tidak lagi makan dan minum, tapi nanti setelah habis Ramadan ia bayari, ia qadha puasa yang ketinggalan itu. Itu dianggap ketinggalan. Nomor 6, orang yang berlebih-lebih berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, maka termasuk ia ke dalam rongganya. Ini berlebih-lebih, misalnya kalau berwudu itu kan yang sunatnya 3 kali, orang ini 4 kali. Akhirnya kemasukan, itu batal puasanya. Tapi dia tetap menahan diri daripada makan dan minum sama seperti orang puasa. Nanti setelah Ramadan dibayar. Habis. Kemudian sunat berpuasa. Kalau yang tadi sunat puasanya, ini sunat berpuasa itu kapan? Yaitu 1 pada 6 hari bulan Syawal. Ini tidak tentu, pokoknya sebulanan bulan Syawal. Apakah itu berturut-turut harinya atau berpisah-pisah, terserah. Seminggu sekali, pokoknya jumlahnya 6. Yang kedua, pada hari ke-8 dan ke-9 daripada bulan haji, dinamakan hari Tarawiyah dan hari Arafah. Nomor 3, hari ke-9 dan ke-10 daripada bulan Muharram, dinamakan hari ke-9-nya Tasu'a dan hari ke-10-nya Ashura. Nomor 4, puasa bulan Rajab yang afdalnya 3 hari. Ini tidak dijelaskan kapan, 1, 2, 3 atau pokoknya 3 hari di bulan Rajab. Nomor 5, puasa sehari nisfu Sya'ban, ya puasa yang ke-15. Inilah sunat berpuasa dalam berulang-ulang tahun dan sunat berpuasa dalam berulang-ulang bulan. Itu tadi setahun sekali. Kalau ini sebulan sekali. Yang pertama, tiap-tiap tanggal 13, 14, 15 dinamakan hari putih. Yang kedua, tiap-tiap tanggal 28, 29, 30 dinamakan hari hitam. Kalau sampai Arab, tanggal Arabnya 30. Kalau tanggal Arabnya sampai 29 berarti 27 mulainya. 27, 28, 29. Kemudian, dan sunat itu berulang-ulang bulan. Dan sunat berpuasa pada berulang-ulang minggu, seminggu sekali, yaitu tiap-tiap hari Isnin. Yang kedua, tiap-tiap hari Kamis atau Kamis. Tiap hari Senin atau tiap hari Kamis, itu seminggu sekali. Haram berpuasa, ini tidak boleh berpuasa, yaitu pada 5 hari dalam setahun. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. 3 hari sesudah hari raya haji, berarti hari 11, 12, 13. Hari tasyrik namanya. Dan haram memulai puasa Ramadan pada hari syak, yaitu hari ketika syak ini ragu-ragu, yaitu hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Dan haram juga puasa sesudah nisfu Sya'ban jika ini ada kaitnya lah. Kada boleh puasa nisfu Sya'ban, sesudah nisfu Sya'ban maksudnya, jika ia tidak puasa pada hari sebelumnya. Tanggal 15 kada puasa, berarti 16 kada boleh. 15 nisfu Sya'ban. Boleh juga puasa di sesudah nisfu Sya'ban kalau memang jadi kebiasaannya. Biasanya orangnya puasa Senin Kamis, boleh aja, karena itu kebiasaannya puasa sunat. Kalau orangnya tidak ada kebiasaan atau tidak disambungnya dengan tanggal 15, langsung ke tanggal 17, tanggal 16 tidak puasa, maka itu haram hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kita ambil dari kitab Mabadi Ilmul Fiqih juz 2. Ini 1, 2, 3 ya, tapi juz 2 karangan Al-Hajj Muhammad Sarni Ibni Al-Hajj Jermani Ibni Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi, orang Alabi. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dengan pengajian kita atau pembacaan kita pada hari ini.